Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Katia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di SMA Negeri 12 Ogan Komering Ulu. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SMA Negeri 6 Oku, yaitu Pak Saparyono. Selamat pagi Pak Saparyono. Mohon waktunya ya Pak ya, kita akan melakukan wawancara Pak, sedikit berbincang-bincang terkait tugas modul 3.1 di calon guru penggerak ya Pak ya, di mana saya akan mewawancarai tentang praktek pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini, yang Bapak jalankan selama Bapak menjadi pimpinan, di mana ada nilai-nilai kebajikan, saling bersinggungan, dan kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Oke Pak, saya langsung aja ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin pernah mengalami bujukan moral? Jadi gini, setiap sekolah kan tidak lepas dari yang namanya masalah. Nah, masalah itu kan bisa berdasarkan tingkat kesulitan atau berdasarkan besar kecilnya pengaruh terhadap sekolah. Ada juga dilema. Misalnya contoh kasus merokok, siswa merokok. Ini kan satu sisi di masyarakat sini khususnya di Pengadilan. Kalau siswa merokok itu di rumah yang laki-laki tidak dipermasalahkan sama orang tua, maka dia diberikan uang Khusus untuk jatah merokok, walaupun mereka masih di bawah sekolah. umur katakanlah kan ya Pak ya? Memang tidak seluruhnya, tapi sebagian besar Sebagian besar. orang tua tidak bermasalahkan anaknya itu merokok. Nah, kebiasaan yang dari dulu itu mungkin sudah membuat sesuatu semacam apa ya, Kebiasaan, panduan ya? atau perhatian kalau tidak merokok ini lesu. Orang semua mengatakannya di sekolah maling-maling. Kita harus merokok, Pak, yang penting kalau tidak merokok kan buruk. Nah, di satu sisi di sekolah ini aturannya tidak boleh merokok. Melanggar aturan ya Pak ya? Dua dilema. Satu sisi orang tua memperbolehkan, di satu sisi sekolah sesuai aturan tidak boleh. Bahkan dia sudah menandatangani di atas materai bahwa merokok di sekolah itu Tidak boleh. bahkan tidak hanya di sekolah, di luar sekolah pun tak kalah masih pakai seragam sekolah Tidak boleh. Nah, itu dilema juga. Tapi ya saya dengan tim wali kelas, siswaan, guru tiket, mereka bekerja sama kompak. Seandainya ada yang seperti itu, tetap merokok di sekolah, baik di kantin atau di Walaupun di luar sekolah pakai seragam sekolah, ya kan tetap saya rangi, tetap dia diproses. tindakan, tapi bertahan. Harus setelah dipanggil dulu secara pribadi, satu tahun. Kalau masih saat ini bertahap, jadi dipanggil oleh tiket dulu, kemudian wali kelas. Kalau masih ngulang, kemudian wali kelas periode siswaan. Kalau sudah itu tidak ada perubahan, masih mengulang hal yang sama ke kepala sekolah. Tapi sudah kepala sekolah tipanya sudah sanksi. Sudah mungkin dibuka, sudah berat ya Pak ya ya? sudah di sekors. Kalau ini masih proses saya Kembalikan ke orang tua. Jadi orang tua yang narik anaknya. ya, jadi kita nggak sanggup lagi mendidik mereka. Cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu ya seperti itu ya Pak ya, Iya. dilihat dulu ya. Tapi saatnya harus tegas. Iya. Misalnya pengaruhnya ke siswa yang lain. Kalau didiamkan, itu yang merokok. Kalau efek jedanya ke siswa yang lain. Yang ini saya lihat efektif. Iya, cukup efektif berarti ya Pak ya. Prosedurnya dari menasihati siswanya dulu, kemudian dibuat surat perjanjian dulu, itu kerjasama dengan guru tiket dan wali kelas ya Pak ya. Ya, wali kelas. Kalau setelah membuat surat perjanjian masih nanti naik ke wakaf kesiswaan.
terakhir baru di bapak. kepala sekolah. Kalau kelas itu sudah final itu, Oh, sudah selesai itu jadi eksekusi. jadi selama ini apa hal yang menjadi tantangan menurut bapak dalam mengambil keputusan? Misalnya katakanlah siswa itu masih bebal gitu pak ya, terakhir kan di bapak kan pak ya. Nah terus tantangan itu apa pak menurut bapak dalam mengambil keputusan? Ya memang begini, kalau yang namanya saya anggap ya, bukan mencari kesempatan dalam bersama, masih mencari lengahnya sekolah, Iya. baik itu berpiket ataupun guru yang lain. Nah, istilahnya itu apa ya, mencari maling-maling lah urusan rokok. Itu kesulitan. Sulitannya pak ya. Kesulitan itu. Tapi kita sudah berusaha antara wali kelas, guru piket kan untuk yang masalah ini kan sendiri. Nah terus apakah bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut pak? Ya, kalau jadwal itu pasti setiap pagi itu guru piket. Kalau guru piket di SMA 6 itu memang dia khusus untuk ngurus piket. Iya. Jadi tidak 0 jam ya. Dinojamkan ya pak ya, jadi tidak nyambi ngajar ya pak ya, jadi fokus ya pak ya. Tata kelolanya itu pagi dia tugasnya ngecek masalah kebersihan, pelaksanaan usia juga, dan ngecek yang kelas-kelas itu. Nah, kalau sudah itu misalnya menemukan Iya. kasus seperti Iya. pelanggaran, mungkin tidak hanya merokok saja. Iya, dan pelanggaran-pelanggaran Nah, yang lainnya itu lah biasanya kelas yang itu silakan wali kelas. wali kelas masing-masing ya pak ya. Masing dari wali kelas. Kalau masih tahun pertama masih dipanggil secara pribadi atas siswa aja. Tapi kalau sudah dipanggil ulang lagi, panggil lagi. Tapi kalau kasusnya terlalu berat, misalnya berkelahi Iya. atau mungkin pelecehan atau bullying ya, atau perhubungan ke anak itu langsung ke Ke orang tua panggilan walaupun langsung. dia baru melakukan sekali itu Langsung berarti panggilan khusus ya pak ya. khusus. Kalau sekarang sudah apalagi kan narkoba sebenarnya gitu. Kalau kasus yang ini tadi pak ya, wali kelas itu ada batasan-batasannya apa pak? Kalau itu kasus pertama dia melakukan. Iya. Nah, kalau ulang lagi itu naik ke Wah nggak bisa, jadi hanya satu kali Berjenjang. kesempatan ya pak Ya. yang berjenjang gitu ya pak ya. Terus adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah bapak dalam mengambil keputusan, yang membantu bapak dalam setiap keputusan yang dikeluarkan? pertama memang alhamdulillah kawan-kawan baik guru piket, wali kelas itu memang pada saat hari itu memang bekerja berusaha semaksimal mungkin. Karena memang sudah khusus ya pak, Iya. 0 jam. Ya kadang ada juga selain merokok ada yang melompat pagar. Yang melompat pagar itu karena apa? Juga karena nggak tahan karena pengen merokok ada. Ada juga tapi tidak selalu. Ada juga yang harus. Mas, sedikit pertanyaan ini pak, pertanyaan tambahan ini pak sepertinya. Kalau guru piket yang 0 jam itu berarti beban kerjanya bertambah itu pak? Dia kan dalam satu minggu itu kan ada yang 4 hari. Iya. Ada belajar. Iya. Nah, kita 1 hari itu khusus Hari khusus kali ini. Jadi setiap guru itu memang dibagi 5 hari ya pak ya. guru sama TU. Guru sama TU 5 hari. Jadi ada satu guru TU dibantu oleh guru yang piket itu dibantu dari TU. Itu salah satu kebijakan bapak ya untuk menjaga kestabilan dan keamanan ya pak ya. Saya cukup stabil itu untuk membantu dalam minggu itu 1 hari kan. Iya. Dan alhamdulillah terkoordinir ya pak ya. Selama ini ya pak, sudah berapa tahun bapak Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Jalan. Alhamdulillah lancar, tidak ada kasus-kasus yang di luar kendali ya pak ya. Hanya Kalau dilema etika itulah ya pak ya. kadang paling perkelahian masalah Iya. kecil masalah omongan itu tapi selesai. Sudah sampai kriminalitas ya pak ya. Ada istilahnya pakai senjata tajam. Sampai sekarang. Kan banyak sekarang nih kenakalan remaja itu luar biasa pak, terjadi pergeseran sosial. Alhamdulillah enggak. Iya, alhamdulillah Dan enggak. jangan.
Iya, mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Oke Pak, dari semua hal yang kita sampaikan, kita bincangkan hari ini ya Pak ya, apa pelajaran yang bisa Bapak petik atau pengalaman Bapak selama ini? Coba ceritakan sedikit. Jadi yang jelas begini, setiap sekolah dimanapun, baik di kota, apalagi di dusun, Iya. kayak di SMA nanti, pasti tidak lepas yang namanya masalah. Iya. Walaupun di kota, di dusun Pak, walaupun sama aja Pak. Kadang gini, kebiasaan baik di rumahnya dia Iya. itu tidak pas hanya dibawa ke sekolah. Contoh, kebiasaan membuang sampah hanya dalam rumah kan bisa. Iya. Jadi kan sekolah kan harus disiapkan alat kebersihan. Nah, itu kebiasaan itu yang kita harus selalu mengingatkan, Ekstra Pak. selalu berusaha ya Tidak henti-hentinya. ya selalu. Makanya di sini selalu tiket kelas koordinator juga sama itu kan dalam satu minggu cuma hari itulah dia dalam satu minggu kan cuma sekali, Iya. di sebulan cuma 4 hari. 4 hari, 4 hari. Dan di semangat ini khususnya guru itu Ada insentifnya, itu salah satu kebijakan. Iya. Apa memang ada peraturannya Pak? ya itu bisa ada. Berarti masuk ke kebijakan Bapak juga. Berarti intinya kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil ini selalu mempertimbangkan kebajikan ya Pak ya untuk warga sekolah. Yang mana posisi tidak menguntungkan untuk seseorang itu lebih kecil ya Pak ya. Ya. Harus begitu ya Pak. Ya Pak, mungkin hanya sampai di sana Pak perbincangan kita. Sebenarnya saya masih pengen Pak menggali lebih dalam lagi, cuma keterbatasan waktu mungkin Bapak banyak kesibukan lain ya Pak ya. Saya sudah terima kasih sekali Bapak bersedia untuk diwawancarai. Baiklah Pak, saya akhiri ya Pak ya pembicaraan kita hari ini. Demikianlah, ya cukup Pak. Demikianlah hasil wawancara yang kami lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ferdia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di SMA Negeri 12 Ogan Komering Ulu. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Zikri dan Ibu Fitriyanti. Saya akan melakukan wawancara kepada Pak Zikri terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Zikri selama memimpin Yayasan Azikro ini. Selamat pagi Pak Zikri. Sudah siap Pak? Siap. Saya mohon izin ya Pak ya untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas dari calon guru penggerak di modul 3.1 ya Pak ya. Santai aja Pak ya. Oke, terima kasih. Mengalir saja. Iya, mengalir saja. Ini sebenarnya wawancara ini tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan ya Pak ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus di lembaga etika yang sama-sama di sini benar ya Pak ya. Jadi membuat Bapak tuh bingung. Tapi bagaimanapun bingungnya, tetap diambil keputusan yang mengandung kebajikan. Ya. Kita mulai ya Pak ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau juga moral? Selama kepemimpinan saya mengenai kegiatan atau kebijakan yang ada di Azikro khususnya, kami melihat permasalahan di lingkungan kami ini terhadap santri-santri Azikro, melihat fokusnya terhadap moral-moral mereka. Ya. Jadi ketika kami menerima santri di Azikro, memang mereka harus fokus belajar di Azikro, tidak boleh bercabang atau menambah kegiatan-kegiatan yang lebih banyak di luar. Nah, ini menjadi dilema bagi kita,
satu, anak-anak menginginkan kegiatan-kegiatan di luar lebih banyak, sedangkan di Askiro itu menginginkan kegiatan fokus di Askiro. Tetapi kita mengambil resiko yang paling kecil, ya, mudarat yang paling kecil. Jika kita fokuskan di Askiro, anak-anak ini lebih bisa terarah, walaupun yang kegiatan di luar tadi secara tidak langsung itu otomatis terhalang bagi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Seperti itu kami mengidentifikasi, dan penyelesaiannya atau memilih kebijakan tersebut, ya, kita lihat, dan akhir-akhir ini sudah ada nilai positif yang terlihat antara siswa yang sering kegiatan di luar dengan yang fokus di Askiro. Itu sudah kelihatan lebih baik yang fokus di Askiro seperti itu. Oh, sedikit nama pertanyaan ya Pak ya. Ini yayasan Askiro ini ada sekolahnya ya Pak ya, atau hanya sekedar praktis? Di Askiro ini banyak cabang kegiatan pembelajaran. Di antaranya yang formal itu MTS dan MA, sedangkan di non formal itu di rumah tadris atau PKBWA, dan juga ada majelis taklim dan juga majelis taklim apa yang kita adakan di Askiro. Terus juga di Askiro ini sudah ada yang posisinya masuk asrama, yang mungkin ya, ada beberapa santri yang tidak mungkin, dan itu lebih fokus untuk mengikuti kegiatan selama 24 jam di Askiro. Berarti berbentuk pondok pesantren ya Pak ya di sini? Di sini sistem pelaksanaannya sudah masuk sistem pesantren. Pelaksanaan pembelajarannya di formal juga sudah ada kitab-kitab, ya, buku-buku pondok yang kita istilahkan seperti itu, yang sudah kita masukkan di madrasah. Di SMP misalkan itu kalau tidak salah ada 14 mapel, sedangkan di sini itu ada 24 mapel termasuk pelajaran-pelajaran pondok tadi. Berarti untuk reguler dan khusus pondok ada ya Pak ya? Yeah. Sudah lengkap, makanya Bapak ada khusus di universitas. Iya, betul. Ya, ada mungkin siswa yang dari sekolah reguler di luar ya Pak ya? Iya. Mau belajar praktis di sini ya? Ya betul. Itulah yang membuat saya dilema, ya, karena di sini sistem pelaksanaannya sudah sistem pondok pesantren. Jadi siswa yang berada di luar yang ingin masuk ke sini, tetapi dia masih menginginkan kegiatan di luar, nah itu yang membuat kita dilema. Satu sisi kita ingin fokus ke kegiatan di sini di Askiro, tapi mereka ingin fokus di luar lagi seperti itu. Memang bisa apa? Maksudnya untuk menghasilkan memang santri yang memiliki yang betul-betul santri seperti santri itu. gitu, Santri Pak. tulen. Iya, santri tulen ya. Tidak campur Tidak campur di luar. dengan di luar. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sini, maksudnya terutama kasus yang tadi kan? Nah, berarti Bapak mengambil keputusannya dengan membatasi, Ya betul. membatasi santri yang bersekolah di luar Ya, gitu. seperti ini, maksudnya bukan membatasi secara umum, tetapi memang ada ketentuan dan kriteria tertentu yang Ya. mesti mereka harus penuhi untuk memasuki atau ikut bergabung di Askiro ini. Jadi itu langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ya Pak ya Ya, selama ini. Dan itu sudah berjalan berapa lama Pak? Itu sudah berjalan sekitar 3 tahunan, lebih kurang 3 tahun sudah. Bahkan dulu sebelum 5 tahun ke belakang itu untuk kelas 1 dan kelas 2 itu belum kita terima karena waktu itu masih dianggap kecil, usianya masih kecil, belum ada teknik atau metode kita dalam pembelajaran di Askiro ini. SD itu ya Pak ya? SD. Setingkat SD apa Setingkat kalau di SD. sini apa MI ya Pak ya Ya, katanya ya? ya, kita SD. Tapi sekarang sudah kita buka kembali karena kita sudah menemukan cara atau metode bagaimana pembelajaran terhadap anak-anak yang masih kecil. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang membuat kita anggap efektif
dalam mengambil keputusan kita melihat hasilnya, kita tahu efektif dan efisien itu kan setelah kita melihat hasil, Iya. ya kita terapkan sudah beberapa tahun ya, anggaplah efektifnya selama 3 tahun ini, kebijakan tadi dilaksanakan itu sudah mulai kelihatan. Sudah ada perbedaan antara mereka yang fokus di Eskiro dengan mereka yang masih campur baur dengan kegiatan-kegiatan di luar. Berarti selama 3 tahun ini Bapak seperti mengamati lah Ya, Pak ya. mengamati. Mengamati Iya. ada perbedaan yang ini Ya, dengan yang santri. ya, perbedaan baik dari prestasi secara kognitif maupun efektif secara perilaku mereka, misalnya kan dari tingkat hafalan mereka lebih tinggi dibanding mereka yang kedua. Jadi cukup ini ya Pak ya. Oh, Ya, cukup pertimbangan efektif. Bapak mengambil keputusan itu cukup lama ya Ya, berarti cukup ya Pak lama. ya. Sebenarnya itu mengamati yang ya Pak namanya ya. pertimbangan cukup berat Iya. sebenarnya. Di satu sisi mereka anak-anak dengan walinya juga datang ke kita ingin memasukkan anaknya seperti itu, tapi kita dengan kebijakan tidak bisa kita istilahnya apa yang kita putuskan, nah, kita rubah kembali. Jadi gimana orang tua wali murid itu datang ke Bapak terus tengah mengulas gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Dia memohon. Bahkan istilahnya dia berbicara berdasarkan silsilah keluarga, misalkan Iya. kita masuk keluarga kita ini Iya, Bang, berat jadi. ya, sangat berat sekali. Bahkan keluarga terdekat yang datang sangat kasihan sebenarnya. Tapi kita kalau saya pikir ini bukan cuma memberikan pembelajaran kepada anak, tetapi orang tua harus mengerti dengan apa itu yang disebut dengan kebijakan dengan atau aturan yang kita laksanakan supaya mereka paham. Dan mereka juga paham tujuan kita Ya, sebenarnya baik ya Pak ya. tujuannya baik. Kalau dipikir kan pondok pesantren di Ulogan ini cuma satu ini ya Pak Ya, ya. betul, betul. Dan mungkin kalau di jauh-jauh sana mungkin orang tua itu memikirkan biaya. Ya, betul. Sementara mereka tuh mau anaknya tuh selamat dunia dan akhirat mungkin ya maksudnya Pak ya. Ya, betul. Jadi selama 3 tahun ini Pak, tantangan dalam mengambil keputusan di dalam SDK Bapak itu apa yang Bapak jumpai? Tantangannya seperti tadi orang tua ini Ya, yang kita orang atur, tua. bukan santri atau siswa yang paling sulit kita hadapi, orang tua. Mereka memelas dengan memohon kita, itu yang membuat kita agak sulit bagaimana menyampaikan keputusan. Tapi pelan-pelan kita jelaskan kita menolak seperti ini, kita berikan solusi. Seperti ini, misalkan dia mau masuk, oh tidak bisa diterima, alasannya seperti ini. Jadi bagi kalian yang tidak terima silakan ke sini, kita arahkan, bukan kita tutup secara terus-terusan 100%, tidak ada solusi, kita berikan. Silakan bergabung di situ. Begitupun dengan yang lain-lain seperti kita arahkan. Silakan kalian pilih. Kalau mau silakan, kalau tidak ya sudah. Silakan Bapak Ibu wali siswa. Jadi itu yang paling berat itu dari wali ini yang Bagian ini juga apa ya ini juga sudah lengkap ya Pak ya, ada yang reguler Ya, ya, betul. ada yang memang pelajaran Ya, pondoknya ya, Pak. ya. Jadi tidak mungkin lah apa ibaratnya dunia dan akhirat ini Ya. sudah ada di sini Ya, betul. menyediakan, Ya. tinggal lagi pilihan di orang tua. ya orang tua dengan siswa seperti Oke. itu. Tantangan berarti lebih berat ke orang Dari tua orang tua, ya Pak ya. ya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan keputusan ini? Ada jadwalnya seperti ini. Kita di setiap kebijakan itu di akhir tahun kita evaluasi dulu. Iya, Makanya evaluasi ya Pak ya. tadi yang tadi kan 3 tahun tuh. Kita setiap tahun evaluasi dulu. Setiap tahun. Ya, setiap tahun evaluasi apa sih kekurangan, bahkan setengah tahun kadang itu sudah kita mulai diidentifikasi dulu bagaimana kebijakan kita ini. Nah, di akhir tahun maka akan timbul kebijakan-kebijakan yang memperbaiki kebijakan yang sebelumnya. Ya, ada apa namanya per semester Ya, Pak ya, Pak, dan per tahun. per tahun. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau yang apa namanya tuh memberikan sumbangsi dalam Bapak mengambil kebijakan ini? Ya, ada yang terutama ya keluarga sepertinya ya, keluarga dan Istri, juga gitu ya, Pak ya? istri, ya.
termasuk juga wali-wali santri juga ada yang mereka bukan seluruhnya yang sulit diatur, tapi mereka juga ada yang memberikan masukan seperti ini bagusnya seperti ini, kami sebagai wali menerima seperti ini. Itu juga kita pikirkan kalau memang sesuai dengan lingkungan Askiro kita terima, walaupun kebijakan nanti akan terkena dengan dilema etika tadi. Iya. Ya itu. Tapi kan kita, berarti bapak ini mengutamakan musyawarah juga ya pak Ya, ya ya, dalam betul. mengambil kebijakan. Kita harus musyawarah ya, musyawarah kecil-kecilan keluarga dulu. Iya. Nanti kita survei di lapangan. Iya. Survei di lapangan, wawancara dengan wali, dengan santri, walaupun itu misalnya apa namanya tidak seluruh, saya ngambil sampel saja, Iya, sampel santri ya, saja. sampel saja. Ini wali santri ini masuk ke komite pak ya atau memang ini aja random? Gitu? Random. Kita tanya bagaimana dengan ini, tanggapan mereka apa. Kami akan seperti ini, bagaimana tanggapan mereka. Iya. Memang ada pro dan kontra, tapi tetap kita pilih yang mana yang lebih baik. Askiro. Oh, sudah berapa pak siswa di Askiro sekarang pak? Kalau secara seluruh Askiro dari semua apa namanya pembelajaran baik formal maupun non formal tadi itu 250-an juga. Ini ya pak ya? 250-an. Iya, ya. 250-an. Ya. Berarti memang banyak ya Memang pak? banyak. Memang berpotensi ya? Ya, karena di sini sudah lengkap. Dan juga yang uniknya di sini Iya. bagi orang tua yang sudah paham terhadap ilmu keduniaan dan akhirat, Iya. mereka satu keluarga ikut gabung. Oh. Anaknya misalkan 4 orang anaknya ini masuk semua di sini. Oke. Ada yang masuk ke non formal rumah tahfiz, bagi yang belum cukup ke madrasah kan, ada yang masuk madrasah juga, Iya, iya. ibunya masuk majelis taklim ibu-ibu, bapaknya Iya. masuk taklim, bahkan kakek neneknya juga ikut masuk bergabung lagi, itu satu keluarga full. Itu uniknya di sini bagi mereka yang sudah paham. Ya, itu Iya. pikir. Tapi bagi mereka yang tidak mau dengan tadi ya sudah mereka semuanya keluar. Ya, Iya. kita juga tidak memaksa, kan silakan. Dengan kebijakan ini juga apa namanya yang sebelumnya kami ada kekhawatiran akan berkurangnya santri ternyata tidak benar, bahkan malah tambah banyak. Seperti Iya. itu, ya. Ah. Bahkan meningkat dan kita Kurangnya akan santri. ya, tidak menyurutkan Iya, semangat tidak, ya pak ya? rasanya Atau kita takut kan nanti merubah-rubah kebijakan iya, ya pak ya? nanti takut kan santrinya berkurang seperti itu. Oke, kita siap hadapi kekurangan santri. Ternyata pas di tahun ajaran baru malah tambah banyak. Oh banyak, dibukakan jalannya Iya, oleh ini Allah ya pak ya? iya seperti itu. Oke pak, Ini menjadi uniknya. seru ya pak ya? Iya, iya. Wawancara kita hari ini, dan sebenarnya saya ingin sekali banyak menggali lagi potensi-potensi yang ada di Pondok Pesantren Askiro ini Iya. pak. Tapi keterbatasan waktu ya pak ya. Iya. Sedikit pak sebelum saya menutup wawancara kita hari ini, dari semua hal yang kita diskusikan hari ini, kita bicarakan hari ini, kita sampaikan hari ini, pembelajaran apa yang dapat bapak petik gitu? Nah, dari wawancara hari ini banyak sebenarnya yang kami dapatkan. Yang pertama mengenai istilah-istilah yang barusan disampaikan Dilema etika, yang selama ini moral, ya, yang selama ini sudah di masyarakat itu sudah bukan asing lagi kan bahasa itu. Ya tinggal kita apakah benar kebijakan saya tadi atau tidak. Sebenarnya pembelajaran ini diuji hari ini kan. Iya. Dan ternyata memang ada positifnya kebijakan cukup efektif lah dan efisien. Itu yang saya dapatkan. Jadi tidak salah berarti saya memberikan kebijakan-kebijakan yang selama ini. Iya. Walaupun sebenarnya masih ada masuk dari etika tadi masih ada kekurangan dan sebagainya. Iya. Tapi intinya Pak, dalam kita sebagai pimpinan ini dalam mengambil keputusan itu melihat sisi kebajikan Ya. yang mana yang lebih banyak. Ya. Itulah yang kita turuti ya Pak ya. Jadi istilahnya kalau kita 1 sampai 10 yang mana? Apakah banyak yang kurang atau yang lebih? Jadi yang lebih itu yang kita ambil keputusannya gitu. Itu Pak, hanya sekian ya Pak ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk Ya. saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak, dan Ya. saya berharap berdoa semoga Yayasan Askiro ini tambah maju ya Amin, Pak ya, amin, amin. dan tambah
bertambah, berkembang. Amin. Itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara saya di Yayasan Azikro. Tidak kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Trisna Kartia dari SMA Negeri 12 Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering. Nah, di sini saya mau menemui Ibu karena akan melakukan wawancara terkait ada tugas dari calon guru penggerak di modul 3.1. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Terima kasih Ibu. Baiklah, kita langsung masuk ya Bu ya. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami di tempat Ibu bekerja di SD Negeri 125 ya Bu ya. Oke Bu, sudah siap Bu ya? Saya mulai ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah, lebih kurang 10 tahun kami menjadi kepala sekolah, belum pernah mengalami kasus bujukan moral. Tapi kalau terkait dilema etika, mungkin kami pernah, seperti waktu penerimaan siswa baru kemarin, dimana penerimaan siswa itu ada peraturan dari pemerintah, dan itu kami dapat tulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terkait dengan batas usia. Nah, di sini ada salah satu wali yang ingin mendaftarkan anaknya, sementara anak itu belum sampai batas usia yang ditentukan. Berarti Ibu dilema di situ ya Bu ya, Ya. antara menerima yang melanggar peraturan dengan orang tua yang memelas ya Bu ya, Ya. minta anaknya dimasukin. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah? Mungkin terkait dengan kasus yang Ibu sebutkan tadi. Dan karena menerima siswa tadi ya yang di bawah 6 tahun atau bisa dikatakan belum cukup, belum masuk di batas usia yang ditentukan. Sementara di sana kami melihat dari orang tua itu sangat menginginkan bahwa anaknya itu bersekolah seperti teman-temannya yang lain. Jadi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya selalu berusaha mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, melihat sisi yang baik, mana yang lebih banyak sisi baiknya atau sisi buruknya. Dan dalam kondisi seperti ini, pihak-pihak terkait itu selalu kami ajak untuk berdiskusi mana yang lebih baik. Jadi kami mengajak diskusi dengan guru-guru yang senior, seperti yang akan berhadapan langsung yang menjadi guru kelasnya. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu tuh selalu berdiskusi ya Bu ya, Iya. dengan guru-guru yang lebih senior gitu ya. Jadi tidak serta-merta Ibu langsung itu ya, to the Iya. point Iya. menentukan kebijakan. Ini Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Apakah pengambilan keputusan Ibu terkait kasus tadi, kasus yang menerima anak di bawah 6 tahun tadi sudah efektif menurut Ibu kebijakan yang Ibu gunakan? Kalau seperti kasus yang kami kalau kasus itu pastinya kami ada tantangan. Biasanya anak diterima di bawah 6 tahun itu
sampai 1 bulan. Kalau anak itu bisa bertahan, kami bisa lanjutkan. Namun nyatanya karena memang anak di bawah umur yang ditentukan memang belum bisa untuk mengikuti ke sekolah. Itu berarti merupakan hal yang menjadi tantangan ya Bu ya, Ya, terhadap sehingga kebijakan yang Ibu putuskan. ya kebijakan tadi yang telah kami putuskan, namun ternyata anak itu belum bisa mengikuti. Sehingga kami terpaksa untuk memanggil orang tuanya lagi dan untuk menarik kembali anaknya karena di sana mengganggu siswa-siswa yang lain. Jadi itu merupakan suatu tantangan ya Iya. Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya Bu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya? Biasanya untuk kasus ini seperti ini kami ada syarat yang harus dipenuhi itu dilihat dari kesanggupan orang tua. Memang janji kami dengan orang tuanya kemarin harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah seperti memakai baju seragam. Namun persyaratan itu sudah dipenuhi, namun anaknya yang belum mampu. Jadi terpaksa ada anak itu ada batasan waktu ya Bu ya? Iya. Ada batasan waktu. Itu berapa lama batasan waktunya Bu? Kami batasi sampai 1 bulan karena kalau terlalu lama dia bisa mengganggu anak itu bilang sendiri ganggu ini. Gitu. Jadi kami sebagai ini tadi ya dia punya inisiatif lah. Iya, jadi berarti dalam tempo sebulan itu dilihat dulu ya Bu ya, diamati dulu. Tidak serta-merta harus orang tua memenuhi syarat. Dilihat dulu ya Bu ya, uji coba lah kira-kira ya Bu ya namanya ya Bu ya. Terkait ini Bu, kebijakan yang Ibu tetapkan ini, apakah ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor yang mendorong gitu dalam Ibu mengambil kebijakan seperti ini? Ya tadi sudah kami singgung, setiap kali mengambil kebijakan itu biasanya kami melibatkan guru-guru yang ada di sekolah sehingga keputusan kita itu keputusan seperti ini tidak terulang karena kasus ini termasuk Dilema ya Bu ya? Iya, Dilema mau diterima, mau enggak ya Bu ya? mau diterima itu memang belum cukup umur. Iya. Mau tidak diterima, kasihan anaknya seolah-olah memang mau sekolah. Iya. Kalau anak itu mau sekolah, kenapa kita tidak memfasilitasi? Akhirnya Ibu uji coba dulu. Coba dulu. Tapi orang tuanya menerima ya Bu ya dengan keputusan seperti ini. Alhamdulillah, orang tuanya Nggak ada menerima dan kontra mengerti. ya? Iya, dan mengerti. Karena kan bukan Ibu tidak mau menerima, tapi Iya. setelah diuji coba, ya kondisinya begitu. Iya. Ya daripada merugikan 20 siswa lainnya, Iya. gara-gara satu orang lebih baik Ibu ngambil keputusan seperti ini. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan seperti ini? Dari pembicaraan kita ini apa? Dari pengalaman yang telah kami alami seperti pengalaman siswa ini, kami merasa kurang pas sehingga tersirat di benak kami, insya Allah tidak akan pernah terjadi lagi karena kami harus lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, harus melihat sisi empati, jangka panjang dan kebajikan. Tapi apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengenal apa itu dilema etika Bu, atau jurusan moral gitu? Oh, ya, masalah itu ya
alhamdulillah kami mengenal kata-kata itu baru ini. Baru ini saat saya melakukan Barusan, wawancara iya. ini, Bu. Nah, dari sini ke depan insya Allah kami mengerti apa itu butuhkan moral, apa Iya, itu dilema etika. Tapi sebenarnya berarti memang walaupun Ibu belum mengenal istilah dilema etika, ternyata Ibu sudah mengalami ya, Bu ya, dilema etika itu sendiri. Itu memang sudah dialami, hanya Iya. saja belum tahu istilahnya. Belum tahu istilahnya. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Telah bersedia ya, Bu ya, diwawancarai. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu ya. Dan bernilai kebaikan menjadi ladang ibadah bagi kita. Saya pamit ya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.